Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 28 kg digagalkan polisi. Solar langka, sopir kendaraan diesel di Asahan rela antre berjam-jam di SPBU. PSMS Medan ditahan imbang 1-1 oleh Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di tebing sungai Laubiang, Karo. Saat ditemukan, kondisi jasad telah membusuk. Mayat pria tak berbusana ditemukan di pinggir sungai Laubiang, Jalan Lingkar, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga bernama Barus saat hendak memancing. Saat menelusuri tepian sungai mencari tempat untuk memancing, Barus kaget melihat tubuh manusia dalam keadaan telungkup. Penemuan mayat itu lalu dilaporkan kepada penjaga makam yang berada tak jauh dari lokasi. Awalnya saya lihat itu, saya sangka boneka-boneka yang dipajang-pajangkan itulah. Nah, lama saya lihat gitu, ini manusia nih. Saya dekat tambah dekat lagi, ini manusia ini gitu. Makanya baru kita laporkan ke atas. Saya laporkan sama bapak ini yang jaga kuburan sini. Warga meminta bantuan tim SAR evakuasi jasad korban karena tebing sungai curam. Jasad korban diikat dan ditarik menggunakan tandu dan tali. Polisi masih menyelidiki identitas serta penyebab kematian korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan penyelidikan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Karo. Sebuah gubuk di kebun sawit di Kuala Selatan, Labuan Batu yang dijadikan tempat transaksi sabu-sabu digerebek polisi. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 1 orang dan barang bukti. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendatangi area perkebunan sawit di Desa Gunting Saga, Kuala Selatan yang disinyalir menjadi tempat jual beli sabu-sabu. Saat sampai di dalam perkebunan, polisi menemukan sebuah gubuk bambu yang dipergunakan untuk transaksi sekaligus tempat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Di gubuk ini polisi menangkap 1 orang bernama Andre. Saat digeledah, polisi juga menemukan paket sabu-sabu siap edar sekaligus alat penghisapnya. Menurut pengakuan Andre, sabu-sabu itu didapat dari seseorang warga asal Gunting Saga. Sebenarnya ini pelaku sengaja membuat gubuk-gubuk yang dijadikan dari bambu tepas dan dijadikan sebagai tempat. Jadi para pembeli datang ke tempat tersebut, membeli dengan langsung membayar dan langsung menggunakan narkoba sabu di tempat tersebut. Polisi bongkar dan membakar gubuk ini agar tidak bisa lagi digunakan untuk tempat pesta narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Upaya penyelundupan sabu-sabu seberat 28 kg digagalkan Polda Sumatera Utara. Narkotika dalam belasan paket tersebut sedianya akan diedarkan ke provinsi lain. Paket sabu-sabu dengan berat 28 kg dikemas dalam puluhan kantung plastik. Seluruhnya disita tim gabungan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhan Batu dalam 2 penggerebekan berbeda di Kabupaten Labuhan Batu. Sabu-sabu dikirim melalui jalur darat dengan 2 gelombang dan melalui perantara orang yang berbeda. Dari lokasi penggerebekan pertama, petugas menyita 13 kg sabu-sabu. Sedangkan dari lokasi kedua sebanyak 15 kg sabu-sabu. Paket narkoba dalam jumlah besar tersebut rencananya akan dikirim keluar dari Provinsi Sumatera Utara. Kedua tersangka ini dikendalikan oleh DPO IFH yang sedang kita lakukan pengejaran. Yang 13 kg saya tambahkan sedikit bahwa mereka ini ada
2 pengendali, dan DPO. Dua-duanya warga negara Indonesia. Dari 2 lokasi penggerebekan, 4 tersangka diringkus polisi. Mereka dijerat menggunakan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Terima kasih. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumatera Utara telah menegur wali kelas yang melarang siswi SMA Negeri 1 Gunung Sitoli ikut ujian karena belum membayar uang sumbangan. Kini siswi tersebut telah mengikuti ujian susulan dan dapat belajar seperti biasa. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 Sumut Augustinus Halawa telah memonitoring kasus tersebut. Menurutnya alasan apapun tidak dibenarkan siswa dilarang ikut ujian, apalagi masalahnya hanya belum membayar uang sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak wajib. Menurutnya jika di kemudian hari masih ada kasus serupa, maka Dinas Pendidikan akan memberikan sanksi berat kepada setiap guru yang bertindak sewenang-wenang. Akan memberikan sanksi kepada guru atau wali kelas tersebut, akan kita kasih teguran supaya tidak berulang, bahwa semua siswa yang mengikuti ujian tidak ada halangan, dan sudah kita ketemu dengan siswa tersebut, dan anak tersebut siswa kita atas nama Faryatun Gea sudah mengikuti ujian susulan dan sudah aktif sekolah seperti biasa.